Para ahli, para ulama yang meneliti tentang yang detail dalam hal keilmuannya berpendapat bahwa Al-Khadir ini telah meninggal dunia sebagaimana seluruh manusia meninggal dunia. Wa ila dzalika dhahabal Imamu Al-Bukhari wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidzuhu Ibnul Qayyim wa ghairuhum. Dan pendapat ini lah yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga muridnya Ibnu Taimiyah itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya sering menyebutkan kalau disebut dengan Al berarti nggak pakai Al-Jauziyah di belakangnya. Ibnul Qayyim berarti tanpa Al-Jauziyah. Kalau menyebutkan Al-Jauziyah di belakangnya berarti Ibnu Qayyimil Jauziyah, tanpa al di kata qayyimnya kalau ditambahkan dengan al jauziyah berikutnya. Baik. Wa yara akharuna annahu hayyun. Yang lain berpendapat bahwa Al-Khadir itu masih hidup. Wa sayamutu fi akhiriz zaman, akan meninggal dunia di akhir zaman nanti. Di sini Syekh Ibnu Ashur menjelaskan tentang Al-Khadir juga, apakah masih hidup ataukah tidak. Kita baca di sini. Wattafaqan nasu ala annahu kana minal muammirin. Semua orang bersepakat bahwa Al-Khadir itu termasuk orang yang berumur panjang. Jadi Allah karuniakan umur panjang kepadanya. Tsumma ikhtalafu fi annahu lam yazal hayyan ikhtilafan lam yubna ala adillatin maqbulatin muta'arifatin. Lalu banyak orang yang berselisih pendapat bahwa apakah dia itu lam yazal hayyan, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ikhtilafan, yang perbedaan pendapat itu lam yubna ala adillatin maqbulatin muta'arifatin, tidak didasari oleh dalil-dalil yang bisa diterima atau dikenali sebagai dalil yang benar. Walakinnahu mustanidun ila aqwali ba'd as-sufiyyati. Kata Syekh Ibnu Ashur, bukan perkataan saya, perkataan Ibnu Ashur, Syekh Ibnu Ashur mengatakan walakinnahu, akan tetapi pendapat tadi yang mengatakan masih hidup tadi itu dan tidak ada dalil yang menguatkan tadi itu, atau ada perkataan tapi mustanidun ila aqwali ba'd as-sufiyyah. Ada perkataan yang disandarkan, yang perkataan itu bersandar kepada sebagian pendapat atau perkataan orang-orang sufi. Wahya la yanbaghi i'timaduha, dan dalil-dalil atau perkataan-perkataan akwal tadi, perkataan-perkataan ba'd sufiyah, perkataan sebagian ahli orang sufi, sebagian nggak disebutkan sebagai sufi secara keseluruhan, ada sebagian orang sufi, ada perkataan-perkataan sebagian orang sufi itu la yanbaghi i'timaduha, tidak selayaknya untuk dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Likathrati ma yaqa'u fi kalamihim minal rumuzi wal khalti bainal hayataini ar-ruhiyyati wal maddiyati. Karena di perkataan mereka itu sering kali terjadi pencampuran antara antara dua hidup itu, maksudnya hidup secara ruhiyah, spiritual, atau hidup secara fisik, maddiyah, materi. Jadi mereka kadang susah membedakan yang dimaksud hidup itu hidup secara spiritual, maknawi, ataukah hidup secara materi, maksudnya hidup fisiknya, ataukah hidup ruhiyahnya, spiritualnya, spiritnya. Wal musyahadatil hissiyyati wal kashfiyati, juga mereka kadang punya pandangan, lihat sesuatu, apakah pandangan itu pandangan hissiyah berdasarkan indera, ataukah kashfiyah yang disingkap oleh tabir mimpi misalnya. Wa qad ja'aluhu ramzal ulumil batiniyah, dan kadang mereka menjadikan ini sebagai simbol ilmu-ilmu kebatinan. Wallahu a'lam. Demikian Syekh Ibnu Ashur menjelaskan tentang kepada siapa bersandar pendapat yang mengatakan bahwa Al-Khadir masih hidup atau masih hidup ini.
ala kulli hal masih hidup atau sudah wafat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bagi kita bukan enggak penting untuk tahu hidup atau tidaknya, yang terpenting bagi kita adalah bisa mengambil pelajaran dari perjalanan itu. Demikian Muhammad Qutb kalau salah dalam kitab beliau Muqaddimah fit Tafsir kalau salah, pengantar tafsir. Jadi hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an itu dan juga tidak disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam, maka tidak penting untuk kita ketahui. Kalaupun kita tahu, yang pertanyaannya apakah itu menambah iman atau menguatkan keimanan kita? Itu pertanyaannya. Jadi kalau tidak disebutkan berarti memang tidak begitu penting untuk kita ketahui dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi keimanan kita atau juga amal keseharian kita. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh Tantawi melanjutkan kalimat beliau dari slide sebelumnya lagi. Qala Ibnul Qayyim mengatakan innal ahadits allati yuzkaru fiha annahu hayyun, ya, kullaha kadhib atau kulluha, ya. Innal ahadits allati yuzkaru fiha, bahwa hadis-hadis yang di dalamnya itu menyebutkan bahwa Al-Khadir itu masih hidup, kullaha, semuanya kadzib, semuanya perkataan dusta. Wala yasihhu fi dzalika haditsun wahidun, dan tidak ada yang sahih satu hadis pun yang menyebutkan tentang bahwa Al-Khadir itu masih hidup. Wa hadhil mas'alatu minal masail allati fassala al-ulama al-hadits anha. Ini termasuk satu masalah dari banyak masalah yang para ulama itu mendetil, fassala al-ulama al-hadits anha, mendetil perbincangan atau diskusi atau penjelasan tentang hal itu. Wallahu a'lam. Jadi di sini para ulama mengatakan bahwa beliau telah wafat. Wallahu a'lam. Kita kembali ke detail pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sallabi berkaitan dengan ayat fawajada 'abdan min ibadina. Insyaallah kita kembali ke fawajada 'abdan min ibadina atainahu min ladunna atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada 'abdan min ibadina. Syekh As-Sallabi mengatakan ayat ini al-fa'u huna fa'di fawajada ini tadullu ala sur'atil wusuli ila hadafihima. Fa'di fawajada itu huna di sini tadullu, menunjukkan ala sur'atil wusul, menunjukkan betapa cepatnya mereka berdua, yaitu Musa alaihissalam dan Yusha, sampai ke tujuan mereka berdua, itu ila hadafihima. Wahwa, yaitu wahwal alimi al-abdis salih, yaitu seorang alim, seorang yang berilmu banyak. Alim itu jangan dimaknai dengan bahasa kita. Bahasa kita kadang orang berseloroh, oh so alim lu katanya. Alim ini alim itu artinya orang berilmu. Ilmuwan itu alim. Jadi tapi bergeser maknanya dalam konotasi kita, alim itu orang yang saleh. Bedakan antara saleh sama alim. Alim itu orang yang berilmu, jamaknya ulama. Jamaknya ulama. Seorang yang alim, yang banyak ilmunya, yaitu al-abdus salih. Al-abdus salih, seorang hamba yang salih, maksudnya adalah Al-Khadir. Wa ma zilna ila hadhihi al-lahdhati fil qissati. Wa ma zilna ila hadhihi al-lahdhah. Dan sampai detik ini kita masih masih fil qissati, dalam kisah ini kita masih najidu ibrazan li dauri rafiqir rihlati. Kita masih jumpai secara nyata, secara jelas daur, peran rafiq ar-rihlah, peran pendamping perjalanan. Itu masih kita jumpai. Maksudnya Yusha ibn Nun itu masih disebutkan di sini. Fawajada 'abdan min ibadina, masih ada Yusha ibn Nun disertakan dalam kisah ini. Kita masih dapati kan? Fawajada 'abdan min ibadina, mereka berdua menjumpai seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Khadir.
Masih ada, masih tampaknya ibrozan li dauri rafiqir rihlati. Wa huwa al-fata, yaitu pemuda Yusha' bin Nun. Kama fi qawlihi ta'ala fawajada, yaitu disebutkan dalam kalimat fawajada. Wa hadha yadullu ala annahu ila lahdhati authuri Musa alaihissalam ala muradihi. Ini menunjukkan bahwa sampai detik-detik Nabi Musa alaihissalam menjumpai atau mendapati atau sampai kepada target tujuan akhirnya yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kanal fata yurafiquhu, pemuda Yusha yang namanya Yusha ibn Nun itu, sebagaimana disebutkan dalam oleh ahli tafsir, masih mendampinginya, yurafiquhu, masih mendampingi, menemani Nabi Musa alaihissalam. Wa hadha yush'ir bi anna as-suhbata muhimmatun fi hayatil insan. Ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya, menyampaikan pesan halus kepada kita semuanya, bi anna as-suhbata, bahwa pertemanan itu atau persahabatan, suhbah, persahabatan itu muhimmah, sangat penting fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia. Ya. Lima laha min atharin, karena akan ada efek, ada bekas, wala siyama idza kana sahibu aminan mawthuqan bihi. Ya, terutama wala siyama, terutama idza kana sahibu, sekiranya seorang sahabat pendamping setia ini aminan, penuh amanah, mawthuqan biha, yang dipercaya benar, benar-benar dipercaya. Jadi amin, penuh amanah, mawthuqan, dipercaya. Amanah untuk menyampaikan apa yang harusnya disampaikan, amanah mengemban beban tanggung jawab, menyelesaikan dengan baik, mawthuqan, dapat dipercaya. Baik, demikian Syekh Shalabi menyampaikan dalam Musa wal Khadir halaman 38. Baik, kemudian Syekh Shalabi melanjutkan, "Tsumma ba'da hadhihi lahdhati", kemudian setelah ini, setelah detik-detik ini, lahdzah itu sejenak ya, setelah jenak ini, wa ba'da hadzal makan, setelah tempat ini, la najidu dzikran lil fata abada. Sama sekali setelah ayat fawajada 'abdan min ibadina dan seterusnya ini, setelah itu tidak disebutkan, kita tidak jumpai sama sekali pemuda ini. La najidu dzikran lil fata abadan. Tidak kita jumpai penyebutan pemuda tadi itu sama sekali. Fahal yakni hada annahu sarrahahu. Apakah ini maksudnya, fahal yakni, apakah ini maksudnya hada annahu, fahal hada yakni annahu sarrahahu. Apakah ini maksudnya, maknanya itu Nabi Musa alaihissalam telah memutuskan hubungan dengan Yusha, artinya Yusha ditinggalin, kamu pisah, ada aku pergi. Ini harusnya sukun ya, saya salah berikan tanda ini. Wastaghna, bukan kasrah. Wastaghna an khidmatihi, dan Nabi Musa tidak membutuhkan pelayanan lagi dari Yusha. Fa'ada ila baladihi, kemudian si pemuda tadi Yusha terus balik ke kampungnya tadi. Kampungnya apa gimana? Ini pertanyaannya. Fahal yakni hada annahu sarrahahu, apakah Nabi Musa kemudian melepasnya, udah kamu pulang aja, wastaghna an khidmati, enggak perlu bantuan lagi dari pemuda tadi, wa fa'ada ila baladihi, maka kembalilah pemuda tadi ke kampung halamannya. Jawabannya apa? Qad yakunu dzalik. Qad yakunu dzalik. Boleh jadi begitu. Boleh jadi begitu. Wal ghalib, akan tetapi yang dominan itu, ghalib yang dominan, annahu kana ma'ahu fi rihlatihi, bahwa Yusha itu tetap bersama Nabi Musa alaihissalam, menemani dalam perjalanan rihlah itu, khidmatan wa ta'alluman wa tarbiyatan wa tahyi'atan. Dari sisi apa? Pertama, dari sisi khidmah, dia masih tetap berkhidmat, masih melayani. Wa ta'alluman, dalam rangka belajar, yang kedua, masih tetap belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi nggak disebutkan bukan berarti nggak ada, tapi ada, mungkin tetap belajar juga, belajar dari perjalanan itu, belajar tentang kisah itu, atau perjalanan, atau mengambil ibrah, pelajaran dari perjalanan itu. Gitu. Ya. Wa tarbiyatan, juga dalam rangka tarbiyah. Tarbiyah itu membina,
dalam rangka pembinaan dari kata tumbuh, jadi tarbiyah itu dimaksudkan untuk menumbuhkan potensi yang ada pada seseorang, juga mengisi hal-hal baik kepada orang tadi itu. Jadi ditumbuh besarkan, ditumbuh kembangkan, bukan dimatikan, bukan dimarginalkan, bukan dikekang, bukan ditundukkan semata. Jadi dibina supaya tumbuh besar, berkembang, punya potensi, dan memiliki keutamaan-keutamaan, bisa mandiri dan seterusnya. Jadi bukan dimatikan potensinya. Ini ada orang yang ditarbiyah, dididik, dibina, terus kemudian ternyata potensinya dimatikan misalnya, atau dia nggak dikasih peluang untuk berbicara, dia nggak dikasih peluang untuk menyampaikan pendapat. Pokoknya yang penting diem loh gitu. Taat, ini bukan bentuk menjadikan seorang yang dibina sebagai hamba sahaya, bukan, tapi bagaimana menumbuhkan potensi dan mengembangkan, memberdayakan potensi yang ada. Tarbiyatan wa tahyiatan, juga dalam rangka menyiapkan berbagai hal yang harusnya disiapkan. Jadi khidmatan wa ta'alluman wa tarbiyatan wa tahyiatan liyakuna min qadatil mustaqbal wal jilil jadid. Untuk apa? Agar si pemuda tadi itu pada akhirnya menjadi qadatil mustaqbal, menjadi qaid, menjadi liyakuna min qadatil mustaqbal, agar menjadi salah seorang pemimpin di masa depan. Qaid, qadah itu bentuk jamak dari qaid, pakai hamzah ya. Kalau qaid pakai ain itu orang yang pensiun, duduk. Qaid ini pakai hamzah, qaid jamaknya qadah, para pemimpin, orang yang memimpin suatu organisasi misalnya. Liyakuna min qadatil mustaqbal, agar menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan betul begitu, Yusha' ibn Nun sepeninggal Nabi Musa alaihissalam menjadi pemimpin Bani Israel. Gitu. Wal jil jadid, juga menjadi pemimpin generasi baru. Al jil al jadid, generasi baru. Al jil itu generasi, al jadid itu baru. Al jil al jadid. Kalau ruhul jadid, yang betul sebenarnya ar-ruhul jadidah. Ar-ruh itu perempuan, jadi jadidah harusnya. Wallahu a'lam. Cari di kitab-kitab bahasa Arab ar-ruhul jadidah. Tapi yang kita kenal ar-ruhul jadid. Baik. Kalau al-jil ini generasi, al-jadid karena laki-laki maka sifatnya laki-laki. Tapi kalau ar-ruh, ruh itu perempuan, sifatnya juga jadidah perempuan. Wallahu a'lam. Kitab Musa wal Khadir, Syekh Shalabi. Baik, masih lanjutan dari perkataan Syekh Shalabi. Iya. Fawajada 'abdan min ibadina. Ya. Ini kisah atau sifat yang pertama yang dimiliki oleh Al-Khadir. 'Abdan min ibadina. Tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Insya Allah kita akan bahas satu persatu dari 3 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mungkin satu sifat satu episode ya. Insyaallah. Ya mungkin kita coba singkat dan mudah-mudahan dapat pelajaran yang banyak yang bisa kita ambil sehingga bisa menguatkan, meneguhkan hati kita, menguatkan langkah kita, juga menambah wawasan kita, juga keilmuan kita, juga menguatkan keimanan kita, pelajaran-pelajaran yang penting, yang hikmah-hikmah yang bisa kita dapat, kita bisa implementasikan dalam keseharian kita. Nanti tolong poin-poin pentingnya ya, Ibu semuanya bisa di-share. Saya sampaikan secara ini langsung, tapi poin-poin bukan dalam bentuk poin-poin penting. Mudah-mudahan akhwat semuanya bisa memberikan resume terbaik untuk kita semuanya insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.